Kaget kan? Kenapa? Tiba-tiba Lau menikah, sumpah gue shock men. Waktu itu bikin basket tahun berapa emang? Waktu itu kita basket 2 tahun lalu ya Ken ya? Sekitaran segitu lah. Tiba-tiba doi nikah cuy. Itu aku belum operasi kaki waktu itu. Oh Iya. iya. Masih ACL Abis waktu dari situ ACL ya? Enggak, sebelum itu udah jauh, itu udah ACL. Santai aja, bukan gua dong. Oh nggak nanya doang. Iya, jadi waktu itu gue ngundang dia pertama tuh basket, karena kan dia udah lah ciwi-ciwi nih, jago basket nih, ganteng, Cina satu nih kan, ya kan. Terus pas gue undang dia lagi cedera lutut. Oh. Terus masih single waktu itu, kalau nggak salah single ya? Ya nggak usah ditanya lah. Iya, nggak usah ditanya. Terus abis itu Amanda Manopo menikah. Oh, menikah gue bilang. Sama Kenny Austin. Lah kayak gue kenal nih orang, gue bilang. Ternyata sama dia. Iya, baru gue cari tahu. Baru tadi malam gue cari tahu. Kenalnya udah 2018 ya. Ya pertama kali ketemu itu 2018. Syuting bareng. Syuting bareng. Oh ini kita udah mulai nih. Udah Gak ada ngomong, gak ada apa. Buset ya, bener-bener ya. Begitu aja. Kita potong-potong tayang 5 menit biasanya. Jadi aku pernah ketemu Manda. Waktu itu satu event. Manda masih ingat gak? Event RCT nggak sih pasti? Lupa aku. Bukan. Ini produk brand. Inspirasi brand waktu itu. Tapi kemarin kita ketemu juga pas acara award. Tapi cuma papasan aja. Aku masuk, Kak Deddy lagi di atas panggung, aku lagi di bawah. Oh, aku nggak notice. Aku lihatnya Fajar doang. Fajar. Lu apa? Kok Fajar terlihat sih tumben? Dia merah banget cuy. Sumpah demi Allah. Iya. Dia merah banget cuy. Gue pikir kebakaran dia. Aku pikir juga pesulap merah waktu itu. Iya, pesulap merah iya. Tunggu, gue mau nanya dulu yang 2018 baru ketemu, udah ketemu, terus kalian ketemu lagi di 2025. 2020. 24. 24, syuting bareng. Syuting bareng. Syuting bareng. Ah, ini pertanyaan netizennya. Kok bisa cuma dalam berapa bulan kalian yakin nikah? Ah, itu dia. Asik langsung berat ya. Jangan tanya ke gue, berarti harus tanya Yuk, ke dia. lagi-lagi. Bagaimana? Ya, kalau gua ngelihat Manda itu udah kayak dia punya segalanya sih. Sesuai dengan apa yang gua cari selama ini. Dia secara umur juga gua udah 33 tahun. Memang sudah waktunya lah untuk serius. Ke tahap yang lebih serius lagi gitu. Ini template ya jawaban ini ya. Dan Sering sekali aku dengar jawaban-jawaban kayak di infotainment di Dewa ya. Gue sebelumnya juga pernah pacaran lama tapi gagal. Jadi gue nggak mau mengulang hal yang sama lagi. Tapi 2018 sudah tertarik belum lo? Enggak. Kan waktu itu kan dia punya pacar. Oh, karena dia punya pacar. Iya itu. Tapi secara fisik gitu udah suka nggak? Enggak, di situ gue hitam banget, sumpah. Serius? Sumpah, di situ tuh memang lagi hitam, gendut, abis syuting Mermaid, jadi masih tan gitu kulitnya. Dan aku tuh tipe orangnya tuh jarang ngajakin lawan jenis ngobrol. Maksudnya sama cowok tuh jarang banget ngajakin ngobrol. Paling kayak hai gitu-gitu doang, bercanda-bercanda di lokasi. Masa sih? Jarang aja. Oh, jarang gitu. Bukan tipe yang sama cowok ngobrol-ngobrol gitu. Enggak. Kenapa begitu? Enggak kenapa-napa sih. Karena waktu itu kan punya pasangan juga. Berarti kan harus menjaga juga kan. Ya, itu menjaga standar lah hubungan. ya. Iya, terus habis itu ya jeleknya aku tuh aku tidak akan menyapa orang sebelum orang menyapa duluan. Itu jeleknya. Kamu ngerasa itu kurangnya? Itu kurangnya aku. Dan dari dulu sampai sekarang masih selalu begitu. Sehingga ada narasi mungkin orang ngelihat jadi kesana ada sombongnya gitu. Iya, tapi soalnya kenapa? Karena pernah ada yang kita sapa orang, tapi orang itu juga tidak menyapa balik. Jadi akhirnya aku kayak malunya tuh malu banget. Oh, pernah kau? Pernah. Jadi abis itu langsung ada penolakan diri aja sih. Dari situ nggak mau menyapa duluan, paling kayak senyum aja atau apa. Iya gitu. sih, nggak enak sih. Gue pernah juga soalnya nyapa gitu. Dia nggak nyapa balik. Jadi kitanya tuh jadi kayak malu, segan gitu. Iya, gue tackle sih abis itu orangnya. Iya. Kalau Siapa nggak lu? Iya. Lu nggak ngelakuin kayak gitu ya? Lu orangnya lebih, ya udahlah gitu. Ya, mungkin karena perempuan kali ya. Iya, ya nggak juga. Ada perempuan mah. Nyablak. Iya. Berarti saat lu ketemu lagi, lu baru tertarik gitu. Enggak juga, orang awal ketemu dia sombong juga. Kayak pertama kali ketemu dia aja, kan di project itu kan ada like, tahap apa namanya, fitting. Ada film apa sinetron sih? Sinetron. Terus? Nah itu tapi aja kayak dia lupa sama gua. Waktu itu tapi kita pernah ketemu lagi, ternyata kamu lagi film Ahok juga. Oh iya. Enggak, dia main ke lokasi waktu itu. Film Ahok. Iya, dia jadi apa sih? Beda versi sama. Oh iya, sama-sama ya. Ahok, Dia juga.
Dia juga. Beda versi. Oh, bukan Ahok yang ini. Yang Kohari. Oh, beda. Oh, terus Dan kemudian? dia waktu itu lagi syuting, gue sempat main ke sana tapi nggak menyapa juga guenya. Iya Gue kan, fokus. iya. Dia anaknya nggak nyapa cowok emang. Enggak dia. Iya. Kayak lupa sama gue juga pas kemarin yang reading itu. Nggak inget. Gak inget inget kalau dia. pernah syuting bareng juga ternyata diingetin nama dia kita Terus pernah pas kita syuting udah berjalan bareng. 2 episode, 3 episode, lu inget gak dulu man? Kita pernah sejudul. Ah yang mana? Lah dia aja bingung. Oh, berarti lu duluan. Gue emang ingat. Ingatan gue lebih bagus daripada punya dia. Iya. Terus lu ngapain ngajak dia ngobrol? Kan take bareng kayak ice breaking aja. Ice breaking. Berarti tidak ada niat apa-apa awalnya. Ada orang sampai episode ratusan juga masih sombong dia. Oh, bocahnya emang begitu ya. Bukan banget. gak som, Iya, maksudnya nggak apa-apa, klarifikasi aja nggak apa-apa. kamu tuh bener-bener ya, kamu buat nama baik aku jadi jelek. Lah nggak jelek, lucu bagus dong. banget. Itu bagus. Enggak, ya. enggak, namamu nggak jelek. Enggak, maksudnya kayak memang pas di sana tuh ya mungkin kalau sama nggak hanya sama Kenny ya, Kenny juga pendiam juga soalnya. Mm-mm. Kenny bukan tipe orang yang juga mencari topik pembicaraan. Aku juga bukan tipe kayak gitu, jadi kita nggak nyambung. Oke. Pas zaman itu. Zaman apa nih? Zaman pas kita syuting bareng. Yang 2018 terakhir. 2024 ini. Oke. Terus Kenny juga punya dunianya dia sendiri. Oke. Dia apa sih sayang yang kamu selalu lakuin itu? Olahraga lah. Ya dia Oh, selalu dia olahraga di lokasi. Olahraga di lokasi. Lu gue banget ya, ternyata ya. Iya. Gue dulu gitu lagi. Iya, dia tuh Iya. sampai bawa kayu-kayu gitu loh. Paralet. Gue Iya. sampai bawa barbel kadang-kadang di mobil. Sama dia juga. Enggak, aku enggak bawa Apa begituan. sih, bukan- Oh, kalistenik kan enggak ada begituan. Aku nggak tahu tapi ya itulah. Paralet. Iya. Aku nggak paham deh. Terus dia berdiri gitu. Nah, aku sama pemain-pemain lain kalau ini orang ngapain sih gitu-gitu doang. Oh, bingung pertama kali nih. Iya, karena dia kayak repot sendiri gitu. Orang udah capek, dia masih tetap olahraga di lokasi. Iya, Ya iya. udah. Nah, tapi kalau selama syuting ya kita ada ngobrol-ngobrol tuh dikit-dikit aja, nggak ada ngobrol gimana-gimana. Lah, terus kenapa akhirnya bisa tiba-tiba lau pada pacaran diem-diem terus nikah gitu? Siapa yang duluan memulai semua perkara itu? Ya pasti gua lah. Lu ya? Enggak mungkin dia dong. Nah, gue orang mau tanya sama nikah. dia dulu ya, biar lu juga denger jawabannya. Nah, apa yang buat lu masuk nih barangnya? Asik. Soalnya kan tadi kan dia bilang gue kagak suka, ini biasa aja. Intinya Ayo, lu, gue Ken. bubar sama hubungan gue yang terakhir. Terus karena terakhir gue juga sering ketemu sama dia intens waktu itu ya. Wajar kan? Gue ya? ngerasa kayak gue coba deh, karena yang gue lihat dia itu malah sikap dia sama orang lain, bukan sama gue. Dia tuh orangnya ya kadang terlalu baik ya, terlalu baik sampai bisa dimanfaatin sama orang. Nah yang gue lihat tuh ketulusan dia sama orang gitu. Dia Di sama lokasi? orang, di lokasi, mau dimanapun. Contoh. Ya, udah tau lah kalau dia kan semua kru juga sering ditraktir sama dia. Oh, anaknya begitu. Anaknya begitu. Oke, ini orang nggak tahu. Kasian, ntar ada yang minjem duit, nggak dibalikin, dia juga ikhlas-ikhlas aja. Oh, suka, Orangnya begitu. suka ngasih bantu gitu-gitu. Suka ngebantuin, makanya ya Ini anak kok baik itu gitu. di satu sisi baik, satu sisi juga buruk karena jadi dimanfaatin sama orang. Iya sih, memang. Kalau nggak bisa ngontrol kan dimanfaatin. Iya. Tapi Manda sadar itu nggak? Sadar. Tapi nggak apa-apa dimanfaatin. Dia ikhlas anaknya. Ah ya udahlah, Ya udah, ntar mau cari gimana lagi. lagi? Gitu. Kenapa begitu? Nggak tahu. Seneng aja ya? Nggak tahu. Nggak, emang dari dulu tuh karena pernah susah kali ya. Pernah susah, terus habis itu orang, kayak dulu pernah minta bantuan sama orang, terus orang nggak mau ngebantuin, rasanya kayak gimana. Ngerti. Jadi di saat aku lagi itu doang yang bisa aku kasih, ya itu aku kasih. Aku nggak pernah minta untuk timbal balik dengan apa yang aku kasih sih. Jadi aku ikhlasin aja. Ya, dan kebetulan kamu lagi berlimpah kan gitu. Iya, maksudnya ini kan juga rezeki dari Tuhan ya. Ya aku mau membagi rezeki itu ke orang-orang yang membutuhkan aja sih. Iya. Walaupun kamu tidak pernah dikecewakan oleh karena hal seperti itu. Oh, dikecewakan mah sering banget. Sakit hati juga. Sedih. Kalau sakit hati enggak, karena bagaimanapun manusia, balik lagi manusia kan tetap jadi manusia kan. Oke. Lu pernah nggak ngebantu orang, habis itu orang itu malah nyeritain lu yang jelek-jelek? Oh itu sering banget, Oh. sering banget itu. Dan lu ikhlasin aja di hati. Ya udah mau gimana, aku mau gitu doang. Maksudnya aku nggak perlu harus membela apapun, aku nggak perlu harus ngakuin apapun. Ya kan paling Tuhan bisa menilai sendiri aja sih. Gitu. Atau nggak orang, menurut aku orang yang terlalu banyak bicara juga pasti akan kelihatan juga kan. Nah dia anaknya Iya. begitu. Iya. Kalau orang jahatin dia diem, dia nggak bales. Dia bukan tipe klarifikasi, Wak. Enggak.
mau bener mau kagak udah ditelen aja ibaratnya. Sampai akhirnya dia menemukan lu. Itu makanya gue bingung kok bisa sama Kenny gitu loh. Apanya yang nyambung ya? Enggak, pas sama Kenny juga tuh waktu itu pas Kenny mulai kayak ada pendekatan, ada obrolan juga cukup lumayan intens tuh, dimana aku juga bilang sama Kenny, aku tuh udah tahu dampaknya pasti akan banyak lah ya dari orang-orang di luar sana, dan pastinya Kenny juga pasti akan kena dampaknya, dan bahkan bukan cuma Kenny aja, keluarganya semuanya, dan itu aku udah kasih tahu dari awal. Kamu udah mikir Aku udah segitu? apa sih gitu. Ya jawabannya tuh kayak seakan take it or leave it, tapi mendingan buat aku tinggalin aja, gak usah, mendingan aku sendiri, aku nggak apa-apa kok. Ih, itu yang bikin lu ya, Pak ya? Iya. Iya. Emang ya pemikiran dia juga udah dewasa banget sih. Iya, dewasa. Bijaksana juga. Bijak. Emang kadang kalau menurut gue harus ada orang yang ngontrol aja. Kadang dia suka bablasnya terlalu baik sama orang. Ih, kayaknya cocok ya. Ini kan soalnya hari ini temanya adalah menguji kalian gitu dari netizen. Kayak masuk nih barangnya. Yang satu sudah mandiri dengan kesendiriannya, tapi ada satu hal yang dia kurang. Yang satu butuh orang untuk disupport gitu. Jadi masuk nih. First move lu apa? Ya pasti ngajak ngafe dulu lah. Iya, Makan dulu. siap. Obrolan pertama apa tuh? Iya, pembahasan dia hidup dia yang dicari apa sih? Oh, dia. Kalau mencari pasangannya mau seperti apa? Serius lu? Iya dong. Ngafe pertama nih. Iya dong. Oke sih. Karena gue dari awal ya, gue jujur aja intensi gue apa. Iya. Kalau memang dia menolak dari awal ya gue cabut. Gitu aja. Oh, anaknya mau serius. Lu kaget ya? Obrolannya kok langsung agak berat dan deep Enggak ya? sih, aku lebih suka obrolan yang nggak terlalu basa-basi juga, langsung to the point. Oh, tipenya sama. Dia nggak Makanya suka aku orang juga basa-basi. to the point juga kan. Maksudnya ini yang akan terjadi ke depannya kalau misalkan mau ada hubungan dan ke depannya dampak-dampaknya seperti ini gitu. Di awal lu ketemu udah ngobrol begitu? Iya. Makanya sebenarnya sampai pernikahan itu tuh sebenarnya kita mau keep silent dan tidak boleh ada satupun yang posting. Setelah itu nanti baru posting gitu? Rencananya malah juga nggak mau. Nggak usah diposting? Iya. Tapi lu live di RCTI. Jadi gini, tar dulu. Jadi ini ada cerita lucunya. Silakan, iya. Jadi pas waktu itu kita memang ada merencanakan nikah, semuanya tuh pakai atas nama ada kita sebut Cimei. Cimei itu orang dari Backstory, vendor. Terus habis itu dari gedung segala macam itu nama dia sama nama suaminya. Oke. Jadi nggak ada mengataskan biar nama aku sama Kenny, Nyaru. nyaru semuanya. Oh, gini caranya ya. Terus habis itu tapi kita harus lihat dong gedung-gedung pernikahan gitu kan. Sampai akhirnya kita ngedealnya di salah satu hotel di Jakarta kan. Datang udah akhirnya manajernya tahu tuh yang nikah aku sama Kenny. Tapi kita minta ini tolong di-keep semuanya. Saya tidak mau ada yang bocor karena kita nggak ada endorse sama sekali. Apapun itu kita bayar 100%. Oke. Terus kita meeting internal. Udah tinggal 2 minggu atau 3 minggu pernikahan. Nah yang meeting tuh cuma aku. Dia lagi kerja. Oke. Kita meeting apa segala macem. Ada salah satu vendor. Dia telat masuk, datang dia duduk, dia posting share di TikTok apa di mana gitu, cuma posting ini doang, apa sih namanya sayang? Technical meetingnya, sheetnya. Iya, sheetnya doang, namanya Kenny dan Manda, nggak ada nama panjang kan, Kenny bisa Kenny siapa aja, Manda bisa siapa aja. Oh, dari situ awalnya. Dari situ dia posting yang ngeliat tuh baru dikit doang gitu loh, awalnya. Terus habis itu di-share lah sama fans-fans aku, fans-fans dia. Kayak ini beneran Kenny Manda nggak? Sampai datanglah ke fans-fans itu sampai datang ke hotel tersebut. Datang ke hotel menanyakan. Nah hotel bilang nggak ada. Iya, di skip silent nih. Skip silentin semuanya. Nyampe lah. Akhirnya udah kita masih semuanya aman. Terus aku kan minta izin. Pokoknya kita sebar undangan tuh 1 minggu sebelumnya sayangnya. Enggak, lebih lah, 2 mingguan lah. Enggak, tanggal 29 kita sebar nikah tanggal 10. Ya semingguan lebih lah. 2 minggu lah kira-kira. Terus habis itu kita sebar undangan, tapi semuanya udah dibilangin tamu undangan, maka kita tamu undangannya dikit sekali. Iya, nggak banyak. Berapa sih tamu undangan? 120.
sampai 130. 120 ya? Iya, dan itu memang keluarga semua. Iya, intim. Intim banget. Dan maksudnya jadi kalau kita komunikasi jangan di-share dan mereka pun juga paham sekali gitu. Bisa diarahkan lah. Bisa banget diarahkan. Nah, terus abis itu singkat cerita, aku minta bilang ke manajernya, pokoknya kasih taunya Kenny harus keluar kota urusan keluarga. Gak dapet izin. Kenapa? Dari pihak PH. Stripping kan begitu. Stripping, gak dapet izin. Kenny nggak bisa izin karena ini ceritanya lagi di Kenny gini. Kenny nggak boleh sama sekali dapet. Iya. Kayak bener-bener orang kantor ngasih tahu Kenny sama sekali nggak bisa. Nggak bisa. Aduh, gimana nih? Kenny pusing, manajernya pusing. Aku telepon akhirnya, telepon orang kantor. Abis itu minta tolong dong, Kenny, kenapa kok minta tolong ke kita pakai atas nama Kenny? Udah izinin aja minta tolong, aku mohon-mohon gitu kan. Terus habis itu ada apa emang yang nggak bisa Manda? Kenny gini-gini. Akhirnya aku langsung to the point, ya gue mau nikah terus mau gimana kalau misalkan nggak dapet izin. Emang udah jalannya sih. Iya. Akhirnya pas mereka tahu udah mau nikah, aku kasih tahu undangan. Ada salah satu beberapa orang kantor akhirnya diundang. Petinggi-petingginya diundang. Iya udah deh. Nyampe lah ke Bu Dini. Iya. Nyampe ke Bu Dini. Bu Dini nanya, Manda sama kayaknya beneran nikah? Kok saya nggak diundang? Alah, aduh pusing. Bu Dini lagi. RCT ya guys, kalian nggak tahu. Iya. RCT dia. Oh iya, terus saya nggak diundang pas segala macam. Awalnya mau di keep close gitu kan, maksudnya kita nggak mau siapapun nggak mau ada yang tahu. Iya. Terus sampai akhirnya kita undang Bu Dini, langsung kayak ini kita tayangin aja ya. Awalnya aku sama Kenny, aduh nggak usah lah gini-gini. Kita mikirnya kayak kita bukan tipe orang yang kayak gitu sebenarnya. Cuma balik lagi karena Kenny lagi project di RCTI, jadi kita juga harus paham. Paham. Tidak usah dijelaskan lebih lengkap. Jadi ya mau nggak mau ya udahlah sayang. Maksudnya ya ini hari berbahagia. Walaupun kita orangnya privasi, tapi mungkin untuk kali ini ya udahlah orang-orang biar tahu kalau misalkan ada pernikahan. Gitu. Iya, karena kan pernikahan itu sebenarnya kabar gembira ya. Kabar gembira. Cuma kita nggak ada expect sampai akan adanya orang-orang semua masyarakat bakal tahu gitu loh. Itu kan tidak terencana kalau dengar dari ceritanya ya kan. Iya, tapi mungkin memang udah rencana Tuhan seperti itu, ya udah kita nggak bisa menolak kan. Dan puji Tuhannya memang sangat dilancarkan dengan sangat baik. Tuhan benar-benar ikut serta banget di hubungan kita, di pernikahan kita. Benar-benar dilancarkan, tidak ada masalah sampai acaranya selesai. Dimudahkan lah ya. Sangat, dari situ kan kita bisa ngelihat kita ngejalaninnya enak atau enggak ya. Iya, benar-benar dimudahkan banget karena kita udah dikasih tahu dari pihak dari hotel, kayak kan kita ada dua tempat, ada garden sama ada ballroom. Nah di garden itu tuh mereka bilang ini anginnya akan kencang sekali di sini dan semuanya nanti bisa bakal inilah itulah. Harus mulai lebih pagi karena matahari itu di jam 8 itu udah mulai terik. Iya. Panas banget katanya dan kita agak telat kan kita. Telat sedikit, terus habis itu pemberkatan dan lain-lain. Matahari tuh ada dikit tapi nggak memanasi tamu undangan. Sama sekali nggak panas. Sama sekali nggak panas, angin juga santai gitu. Abis itu baru panas banget. Kayak udah jalannya diberkati ya. Iya, gue melihat tanda-tanda itu lagi. Iya, saya mengalami kan duluan kan. Iya, tapi ini bukan waktu saya bercerita, waktu kalian bercerita. Dari situ tuh kalian berjalan tuh enak ya. Iya. Iya, cuma sekarang kan pertanyaannya adalah kenapa, siapa yang nggak mau sebenarnya go public? Barengan. Bareng-bareng. Kamu suka privacy, dia suka privacy. Sama-sama kita berdua pendiam. Iya, tapi pasti ada satu poin yang kalau secara kebutuhan pekerjaan kalian yang kalian hindari supaya nggak usah go public dulu lah gitu kan. Pasti ada dong kan ya. Omongan-omongan dan lain-lain yang pasti kalian tidak mau ngarah ke sana dulu. Enggak sih. Untuk kerjaan enggak. Enggak ada. Emang kita mau hubungan maksudnya rumah tangga kita sebenarnya kita pengennya kita tutup aja sih supaya ya pengen antara cuma aku sama Kenny dan keluarga aja yang tahu. Iya. Gitu. Tapi one day pun orang tahu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Orang kalau bertanya pun pasti kita akan jawab iya kita menikah. Nggak akan kita tutupin, cuman
Nggak Ya, mau digede-gedein. nggak mau aja iya. Iya, nggak mau besar-besar. Ya tapi akhirnya sekarang udah ya kepala tanggung, ya udah kita buka aja semuanya Iya juga gitu. sih ya, bahasa sekalian lah Cuman ya. mungkin nanti kalau misalkan apa namanya Tuhan mengizinkan cepat dikaruniai anak, nah itu pasti kita akan Keep dulu. keep dulu. Oh, berarti kalian nggak mau share-share lebih jauh. Itu masih kita pikirkan. Mungkin aku pikirkan kan, karena anak ini kan apa namanya dilahirkan dari kedua orang tua yang sama-sama public figure gitu. Jadi pasti dia lahir udah kena spotlight. Gitu loh, aku mau anak ini juga ngerasain ya kayak anak-anak pada kecilnya, umumnya ya. gitu. Gue kan nikah juga diem-diem ya, maksudnya. Waktu itu tiba-tiba nikah, tiba-tiba orang tahu. Dan gue juga suka suatu hal yang lay down aja. Maksudnya pernikahan itu sakral. It's a intimate marriage. Dan ya oke lah kalau orang tahu one day is oke. Tapi gue nggak pengen terlalu minta validasi nih gitu. Iya, kan. tapi ternyata dengan memang kalau pernikahan memang direstui sama Tuhan dan Tuhan ikut serta tuh pasti ada aja antara rezeki yang dimana kita mau nutup tapi rezeki datang terus. Takutnya Tuhan di saat kita lagi memohon rezeki, terus tiba-tiba ini yang rezeki Tuhan ngasih, terus kita tolak, nanti Tuhan kayak itu udah gua kasih lu tolak gitu loh. Iya. Ada pertanyaan barusan dari netizen lewat ya. Pertanyaannya siapa yang akhirnya nembak, ada nggak tuh nembak I love you gitu. 4 bulan mana ada ya? Ada nggak sih? I love you doang. I love you. I love you mah ada lah. Ada ya di Ada. bulan ke? Kayak Ada, love you pasti ngomong ada. tiap hari deh Tiap sayang. hari pasti. Enggak, awalnya gitu ada ya I love you. Lu duluan ya udah pasti ya. Iya. Dia langsung I love you balik gak? Aduh nggak ingat lagi. Kayak jual mahal dulu deh waktu itu. Dia gak balas ya? Enggak juga. Bikin penasaran Masa sih? lah ya. Aku nggak inget deh. Iya. Tapi memang kayak hubungannya jalan begitu aja sih. Iya. Jalan mengalir Iya aja jalan kan. mengalir aja sampai ya dengan adanya kita meniati adanya pernikahan, minta izin ke keluarga, terus kita pastikan booking ini, booking itu, itu semua dilancarin dan tidak ada keribetan sama sekali. Siapa yang minta nikah duluan? Ya gue lah. Oh lu berarti? Tapi memang kalau vendor kebanyakan dia yang ngatur. Semuanya aku. Ya nanti setelahnya kan ya. Iya. Cuma yang meniatkan di awal yang ngomong pertama dari iya. Kenny Iya, kan ya. dia ngomongan sama budget dia siapin. Ngatur lah gitu. Semuanya tuh aku yang urus. Jadi tiba-tiba dia kaget aja. Kok jadi pengeluaran kok banyak banget Mahal pernikahan ya? ini ya. Padahal tamu undangan nggak sebanyak itu ya? Tapi kan memang dari dekor, itu dekor nggak bisa bohong lah. Itu Iya, semuanya full flowers dan asli. Tapi ketutup inilah kan ada bayaran dari endorse gitu masuk Endorse lah ya. mana? Ya, Si bayar lah. Budi ini masa nggak bayar Budi ini? bayar tapi kan itu. Oh, harga kompromis. Iya. Lucu banget ini podcast paling lucu nih. Pasti gua sama Budi ini nih. Iya. Oke, nah pertanyaannya adalah apa yang akhirnya membuat Manda waktu pertama ditanya sama beliau ini ya, yang kau baru kenal lagi itu ya, kamu mau nikah nggak? Terus kamu langsung jawab atau kamu mikir dulu dan apa yang bikin kamu yakin? Ya udah deh. Pastinya ke orang tua dulu ya, maksudnya ke kakakku dulu, karena aku tuh takut banget sama Dadi. Dadi tuh badannya gede, botak, gede gitu loh. Jadi kayak takut gitu, udah kayak maksudnya pasti kan pilihannya yang kita datengin ke Dadi dengan niat serius ini, kita kan juga pasti kan nggak mau gagal dong. Dadi ini kakak kan? Dadi tuh papa. Oh papa, maaf. Papaku. Iya, oke. Papaku gitu, Dadi karena ini. kan aku anak paling kecil. Iya, Dan iya, aku iya. tuh anak yang disayang banget sama Dadi gitu loh. Hmm. Jadi aku tuh kayak, aduh, mending ini tadi minta izin dulu deh sama Dadi. Oh dia kau suruh ke bapakmu? Iya, nah terus waktu itu Kenny udah ngomong sama mama papanya. Terus habis itu baru aku ngomong ke Angel dulu, habis itu baru ngomong ke Dadi. Nah pas ngomong ke Dadi, karena kan Kenny kan merantau kan, dia sendirian. Angel siapa? Kakakku. Oke, nggih. Nah terus habis itu ngomong sama Dadi, jadi kita ngajakin Dadi ketemuan. Ngajakin Dadi ketemuan segala macam. Nah, mama papanya di Medan, Kenny juga maksudnya memang niatnya udah baik banget. Kamu apa sebutnya saya? Perwakilan. Ada perwakilan orang tua. Perwakilan orang tua, ada namanya Cilinda sama Ko Budiman yang mereka udah kayak orang tuanya. Orang tua angkat lah. Orang tua saya bilang angkat. kayak gitu. Jadi datang ketemu sama Dadi sambil bawa buah. Oh Cina banget. Terus Dadi kayak
Soalnya kenapa kalau Betawi buah-buah? bawa martabak biasanya dia. Nah, dari itu bingung kan, bapakku kan memang bule kan, jadi kayak Apa orang mana sih? Filipino. Filipino, terus kayak ini ngapain buah-buah gitu. Terus Iya, kayak iya. ngobrol dulu, basa-basi dulu, abis itu kayak dari sebelum-sebelumnya dari kayak kenapa ngajakin saya ketemuan, ada apa kok rame-rame gitu-gitu nanyanya. Oh, lu nggak ngasih tahu? Nggak ngasih tahu karena aku udah takut. Oh. Pas pokoknya dia tiba-tiba dia langsung kayak ngomong dadi, aku langsung nangis. Baru ngomong dadi, manggil doang aku tuh kayak aduh kacau nih gue, aduh gimana nih, gitu nangis doang akunya. Nangis terharu apa nangis takut? Nangis mixed feelings. Mixed feeling, oke. Ya udah habis itu dadi apa kayak ada dia Kenny sih yang banyak ngomong, Kenny ngasih tahu niatannya dia seperti apa. Terus Daddy setuju. Lu nggak gugup? Enggak, santai gue. Gue tontok ya. Kamu yang gugup, sayang. Kamu juga nangis ya sayang. Iya kan, ditanya gugup. Kan kamu Kenny nangis Austin dia. Oh, ada nangisnya juga. Ada, Ya, dia orangnya juga melo banget, kita sensitif banget. dari hati. Kalau dari hati pasti ada rasa itu kan dia. Iya. Berarti dia datang tulus gitu ya. Tapi lu sempat berpikir ada kemungkinan ditolak nggak waktu itu lu sama dedinya dia? Enggak sih kayaknya. Enggak sih gue. Lu lempeng ya? Gue lempeng. Berarti lu sudah cukup berserah diri nih ya? Iya. Oh puji Tuhan. Berarti lu datang dengan ketulusan Dengan lu. niat yang baik, Anjir. dengan Ganteng lu kalau begini nih. Ini kalau begini ganteng nih. Ini gue demen nih. Lu ya datang. kalau menurut gua kalau memang anak dia bahagia, kenapa Dadi harus Betul. mendinai gitu loh. Betul. Dan niat lu tulus. Iya. Jadi lu nothing tulus anyway Iya. gitu. Jadi lu nggak ada kepikiran ditolak atau enggak, ya udah lah ya. Iya. Gitu. Tapi sempat ada penolakan dari Dedi di awal? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Nah, karena aku tuh tipenya memang jarang bercerita tentang masalah hubungan. Jadi apa namanya, Dadi tuh ya sebenarnya Dadi selalu bilang kayak apapun yang membuat anak saya bahagia pasti saya bahagia. Cuma kalau sampai misalkan siapapun orang yang menyakiti Manda, kalau dicari sama dia akan dibunuh gitu. Masa bapak lu ngomong gitu? Dadi tuh gitu banget. Karena kan emang secara physically aja dia tuh udah bikin orang-orang langsung udah jiper. Keren ya? Wih, gede banget deh. Iya, bapak-bapak keren gitu. Lu mana ya? Mau lihat fotonya nggak? Nanti kita hadirkan, udah Nanti ada. gak usah, jangan dihadirin. Jangan dihadirin. Nih, lu harus lihat Kita bapak gua. hadirkan ya Gak Dedi, bisa. ya kan? Yang datang Dedi ini Nih ya. apa? Dedi Irwan Musri. Nih. Kan botak juga. Buset ya Allah. Gede banget cuy, The Rock cuy. Botak pula. Ken, lu kalah laki Ken namanya Ken. Anjing gede banget Ken. Iya. Filipino. Asli. Iya. Pure 100%. Wih. Ada campuran Filipino Spanyol. Spanyol. Anong pangalanmu? Ada pertanyaan lagi dari wartawan ya kali ini ya. Mana pertanyaannya? Oh, Amanda ini kan dikenal random ya kan. Kocak katanya gitu. Menurut Kenny, Amanda itu serandom itu nggak? Emang iya. Hah? Iya. Apa? Menurut lu ini orang random sih. Apa itu? Apa? Apa ya, dia bisa tiba-tiba pengen apa gitu. Kemarin pengen McD, Oke. tapi dia pengen yang ukurannya segini es krimnya. Yang segini. Iya, kecil Ada banget. es krim cone. Jadi tuh buat yang anak kecil balita gitu. Nyari di mana? Gua nggak pernah lihat, gue bilang. Terus akhirnya dia ikut. Ngidam kali itu. Ya nggak tahu ya kalau itu ya. Enggak, emang lu begitu anaknya? Emang gue suka Emang random random. aja. Jadi kayak Lihat aja deh tas-tas dia kecil itu yang nggak ada manfaatnya itu. Ngapain juga dibeli? Harganya juga nggak murah loh itu. Mahal ya? Mahal banget. Ya apa udah punya duit lah, biarin aja kan. Iya ya. memang, cuma kalau kita cowok kan pasti kita mikir purpose-nya apa dong kita beli Iya sesuatu sih, kan iya. gitu kan. Tapi gimana itulah namanya dunianya ya. suaminya udah Cina banget ya. Jadi Iya. kayak apapun itu kayak lebih diperhitungkan gitu. Iya, berarti you boros. Memang Oh, dia hemat. sangat. Keuangan dipegang dia. Enggak Nggak sih. dia. Oh, bahaya dong. Nah, tapi makanya aku karena aku sudah menjadi istri, aku juga terbuka. Oke. Apapun itu, keuangan dia pasti udah tahu, pengeluaran semuanya, aku ada list. Oke, jadi bersama. Bersama banget. Oke, tidak ada print up. Print up tuh Print apa? apa? Print up itu adalah pemisahan harta sebelum nikah. Oh, perjanjian pranikah. Iya, pranikah gitu. Nggak ada kalian. Enggak. Bareng aja gitu Bareng. ya. Sebenarnya sih itu yang dari awal juga kita Kita sempat bahas. ngomongin mau aja perjanjian pranikah apa enggak. Nah, aku tuh kayak tipe orangnya
ngapain sih harus kayak gitu-gitu, kayak akan melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan tuh kayak Iya. sudah dipersiapkan. Aku tuh nggak mau. Kalau misalkan amit-amit sesuatu hal yang terjadi dan siapa yang salah ya kesadaran dari diri sendiri aja. Iya. Tapi kan beda perspektif ya. Perspektif. Beda Iya. Tapi ada dua sisi kan hal ini. Ada dua Nggak sisi. bisa dibilang mana yang benar mana yang salah. Nggak bisa. Ya mungkin suatu saat nanti mungkin kita buat atau apa, mungkin lebih ke anak kali kalau udah ada, maksudnya kayak kalau ada apa-apa itu semua akan diserahkan ke anak. Semua aset dan apa-apa tuh ke anak gitu. Itu kan warisan. ya. Warisan. Iya. Jadi anggap itu kayak warisan aja. Iya. Ya gue juga ngelihatnya kayak gitu sih. Tapi ya beda-beda lah kebutuhan ya. Tapi gue suka lah. Maksudnya dari awal tuh kalian tuh udah sangat terbuka. Karena untuk menjalani satu hubungan tuh keterbukaan itu nomor satu kan. Karena komunikasi juga. Iya komunikasi kan. Berarti kalian tuh dari awal 4 bulan jalan langsung buka-bukaan semua tuh. Semua dibuka gitu. Iya sih. Iya. pasti. Emang dari awal tuh dari orang-orang terdekat gua pun udah ngasih tahu lu kalau memang mau serius lu bener-bener harus komunikasi. Terus lu harus apalagi kalau soal uang itu hal yang sensitif. Oke. Ya 70% itu pasangan itu berantem itu karena uang biasanya. Ekonomi. Ekonomi. Mm-mm. Karena komunikasi yang kurang juga. Jangan sampai dia ngerasa kok lu nggak pernah ngomong tapi lu ngelakuin ini. Nah, iya. Hal yang kayak gitu. Kejujuran. Itu juga iya. Itu semua juga pesan dari pendeta lah. Waktu itu. Mainnya sama pendeta Nah, Nah, ya. kalau Iya, soalnya iya. sebelum kita nikah kan kita harus konsultasi. Bukan Konseling. Konseling bener ada. Ada konseling Christian ya? pernikahan. Christian. Christian. Iya, memang ada. Ada konseling itu, dan konseling itu kan nggak sebentar. Iya, Konseling lama. itu lama. Jadi memang sebelum kita pas kita dekat langsung kita yaudah kita harus persiapin, dan kita persiapin tuh bukan cuma hanya materi aja, mental, psikis dan lain-lain. Dampak-dampak ke depannya kita harus persiapin, dan secara rohani kita juga harus siapin. Kalian anak Tuhan ya, dipersiapkan dengan baik. Dahsyat. Saya nggak nyangka loh, ini baru ngobrol begini ya. Ternyata Bang Gideon pesannya cuma gini, abang cuma berharap kalian bisa jadi couple yang bisa menginspirasi semua anak muda. Karena zaman sekarang kan ya banyak pasangan yang mungkin menikah bubar. Nah abang tuh nggak pengen kalian seperti itu. iya. Abang pengen kalian tuh pasangan yang takut akan Tuhan. Iya. Apapun Maksudnya- yang kalian jalanin ada Tuhan yang ikut serta terus. Terberkati untuk memberkati. Amin. Boleh tepuk tangan ya, bagus loh itu tadi. Molokin. Enggak. Nggak gitu dong, nggak gitu ajakannya. Ya kan bercanda. Mau random nih orangnya. Saking randomnya cuy. Badan udah bagus-bagus. Dia pergi gemukin. Gue ada lihat itu buat kebutuhan film. Lu bohong ya? Iya. Beneran. Tanya. Buat film beneran? Buat film beneran. Terus lu ngegebukin badan gitu? Gemukin badan. Iya, tapi Lumayan. aslinya berat berapa? Apanya waktu itu? Waktu itu? 43. 43. Terus kemudian kamu nambah berapa? Waktu itu 43, 45, nambah sampai 62. 62. Ya. Sekitaran segitu. Berapa itu? 43, 62 tuh 20 ya? Nggak Enggak. tahu, aku nggak bisa ngitung lagi. 43, 17. 43 kan? Iya. Tapi tuh naiknya pelan-pelan, naik 43, naik 45, naik 45, naik lagi 50, habis itu naik gitu, nggak langsung instan langsung naik gitu kan pastinya. Makan martabak tiap malam. Enggak lah, kalau itu kan kalau Kalau makan dulu kan kayak kita gitu, makan martabak ya tiap malam ya. itu kan kalau itu bisa jadi penyakit dong, kalau makan gak sehat kayak junk food gitu-gitu. Iya, cuma kan kita kan nggak terlalu banyak tahu cara bagaimana naikin berat badan kita untuk orang yang susah. Jadi biasanya dulu mitos, gue nggak tahu mitos apa enggak, tapi ini real story ya. Jadi kita tuh makan martabak malam-malam, ya kan? Biar berat badan. Gue kan soalnya waktu SMA susah gede. Jadi gue makan martabak gitu. Oh ya? Iya bener, ini serius. Iya. Ini bukan Enggak iklan, sih. Bang, Martabak serius. kalorinya mah tinggi banget. Martabak ya. Udah pasti cuman itu. jeleknya kalau kita makan makanan kayak begitu kan dia itu nggak bagus buat kesehatan badan walaupun berat badan kita nambah. Dan banyak kan kalau cewek-cewek makan kayak begitu, dia tuh yang diakibatkan moon face kan. Iya. Terus breakout di kulit dia Iya, biasanya. makanya kan muka gue juga gak bermasalah. Oh. Gue gini-gini aja karena memang dari yang pastinya makannya yang bergizi juga. Iya. Jadi kamu pakai ini apa si Cuervo? Iya, dibantu dengan susu Cuervo juga. Ikut-ikutan aja. Rasa apa kesukaan? Strawberry. Saya coklat, kau apa? Coklat. Coba bikin dulu lah. Mana? Coba barang kesukaannya itu rasa strawberry ada nggak? Cuervo. Yang ini nih bang. Iya, yang ini nih. Oh, Cuervo strawberry.
Jadi kalau kamu konsumsi ini secara rutinitas, kamu tetap harus makannya juga makanan yang real food ya? Nah, jadi Queerpo ini tuh gue kenalnya itu, aku tuh kenalnya tuh dari ada public figure atau influencer yang memang waktu itu dia tuh susah banget gemuk. Mm-mm. Terus mereka merekomendasikan karena apa? Ada gizinya, terus ada uang kembali gitu. Garansi kalau sampai sekitar 5 hari tuh nggak naik berat badannya. Jadi menurut gue kayak ya kan nggak mau beli banyak nanti nggak naik kan. Jadi gue ya itu kan jatuhnya gambling banget kan. Memang ada perusahaan yang mau kasih uang kembali kalau barangnya nggak sesuai gitu? Tanya aja udah sama itu. Beneran nih ya? Berarti kalau dia tidak naik berat badan dalam 5 hari, uang kembali gitu? Uang Tapi kembali. ini buktinya? Naik mulu sih nih. Iya, udah mau naik lu ya. Mana coba yang strawberry ya, cobain nih. Ini taruh sini aja nih, nggak apa nih. Oh ini ya? Oh, inem. Inem agak tanning ya. Makasih loh. Ini yang strawberry nih. Gue biasanya cobain coklat. Enak tau. Itu apa ya, strawberry kan? Enak. Gue pikir rasanya bakal terlalu creamy yang bikin enak gitu. Enggak, baik. kok. Enak masuk. Buat kalian yang mau coba naikin berat badan nih, coba susu Querpo dan programnya. Ada garansi uang kembali kalau berat badan nggak naik dalam 5 hari. Betul ya? Benar. Siap. Tapi kayak Kak Densu juga udah cukup lumayan naik ya. Aku naik 11 kilo, Pak. Jadi cerita, kemarin itu gue syuting. Syuting itu gue nurunin berat badan drastis. Waktu itu LSPikal. Dari 90 itu gue turun ke 78. Wih. Iya kan? Habis itu gue susah naik. Kurus banget sih, terus gini. Oh, nah istri Tapi gue, lebih segeran sekarang. lu suka yang agak buncit ya? Iya. Oh, bisa ya. Oh, makanya dia juga minum ya? Makanya. Iya. Enggak, soalnya kalau kurus tuh kayak agak aneh gitu loh. Kayak nggak kurus, menurut gue kayak nggak fresh. Tapi lu sebenarnya lebih suka cowok atletis apa cowok berisi? Apa aja sih sebenarnya. Nggak ada identik fisiknya seperti apa. Nggak ada ya? Berarti Kenny ini termasuk you punya tipe atau tidak? Nggak, tipe gue nggak Cina sih. Ah, masa sih? Oh, tipe lu bukan Cina, Pak? Bukan. Lu pernah pacaran sama Cina belum? Pernah sebelumnya? sekali. Kurang ya? Kurang. Apa yang kurang? Aduh, jadi Nggak. kayak giba. Ini nggak semua tahu. Cina ya? Kita nggak ngomongin semua Cina ya? Nggak, waktu itu kayak pokoknya mungkin tulah aja sih, ketulah aja gue nya. Kayak nggak mau Cina abis itu kan dia Aries. Iya. Bintangnya Aries, gue Iya. nggak mau sama orang Aries gitu. Ya dapetnya suaminya Aries. Mainnya zodiak ya? Iya. Kenapa kalau Aries? Nggak tahu, jadi kayak pernah punya pengalaman aja dulu Iya. sama bintang Aries. Terus Iya. kelilingin teman-teman pernah sama yang Aries tuh kurang cocok. Kurang masuk. Kamu apa ya? Sagittarius. Oh. Kayak api sama api gitu loh. Jadi bisa kalau argumen tuh Nggak masuk. nggak masuk. Nah sama dia ternyata dia tipenya juga bukan yang membara gitu. Maksudnya dia santai ternyata kalau diajakin komunikasi, diajakin argumen, ada jalan keluarnya. Jadi bisa apa ya? Jadi temen gitu. Bisa masuk lah ya. Lu nyangka gak lu bakal menikahi seorang Amanda Manopo? Enggak. Hah? Enggak. Tapi kan lu tahu kan sebelum ini kan pasti beritanya, fanatismenya, apanya. Iya. Iya. Lu nggak takut cuy? Dihujat. Ya kalau emang dia bahagia, gue bahagia, kenapa gue harus takut sama yang lain? Ini laki sini. Laki ya bos. Mantap ya. Ya gitu deh. Ya mereka bisa ngapain sih? Bisa nyakitin apa gitu maksudnya? Iya, tapi mental ada nih, abang gue nih satu nih. Boleh lah dia masuk deh, gitu. Tapi emang kamu suka cowok sporty ya? Enggak. Enggak ya? Karena aku aja nggak pernah Dia nggak olahraga. pernah Kau ini suka cowok kayak mana sebenarnya, wah aslinya? Nggak tahu. Random. Oh, berarti you inner mainnya ya? Iya, perasaan. Perasaan ya. Apa yang membuat kamu itu bisa takluk pada seorang lelaki itu biasanya hal pertama? Basic banget sih aku. Perhatian. Standar ya? Standar banget. Gampang kali kau dimanipulasi ya? Makanya kan kata gua. Nah, tapi Kenny datang dengan seperti itu, tapi dia juga ada tipe yang kayak
apa ya, kayak ngasih tahu gitu loh, kayak ya jangan kayak gini, kamu tuh jangan, ya dia ngasih tahu kalau misalkan kamu begini terus nanti kamu dimanfaatin. Jadi dia nggak buka kepikiran aku juga gitu loh. Yang lain nggak ada dong. Apa ya? Yang mantan-mantan yang lain pasti ada juga yang ngasih tahu yang baik dong kayak gitu. Ada dong Ya harusnya. pasti ada, tapi mungkin actionnya kurang. Mm-mm. Aku ngeliat Kenny tuh lewat dari kita obrolan aja. Dari cara dia cara dia komunikasi, cara dia emosionalnya dia tuh bisa Manage. mengkontrol. Oh, Dan aku tuh butuh sama seseorang yang bisa sama-sama bisa mengontrol emosinya. oke. Karena aku tipe orangnya kayak gitu. Dan Apa? aku nggak suka orang yang kayak emosinya tuh langsung kayak menggebu-gebu. Karena semuanya tuh bisa diomongin dengan baik-baik, dengan santai, nggak perlu dengan nada tinggi atau apa. Oh, berarti kamu tipe kompromi. Nggak tahu gimana ya saya. Iya. Kompromi tuh, Kompromi itu artinya Iya, bisa kita bisa baik-baik bicarakan. Kita bisa ketemu di tengah. yes. Gitu kan? Kamu Mungkin. sukanya begitu kan? Iya. Itu namanya compromise. Oh iya. Lu juga kompromi. Gue kompromi. Kompromi. Banget. Ketemu. Bagus. Itu Gue poin. sebisa mungkin sih nggak mau berdebat yang terlalu nada tinggi gitu, gue nggak mau. Iya. Soalnya kan maksudnya yang aku lihat ya, nggak hanya lewat dari hubungan, atau enggak kan aku perempuan, aku pasti ketemu sama banyak orang, apalagi laki-laki, dia ngerasa kayak ini gue laki-laki, gue ini, gue Harus itu. diatur. Iya, jadi nggak ada, aku tuh nggak mau ada perasaan karena aku laki-laki dan aku juga perempuan, aku hebat, aku tuh nggak mau kayak gitu. Kita tuh sama-sama ya kalau bisa diomongin dengan sangat baik, siapa yang salah yang aku salah, siapa yang benar ya udah gitu loh. Jadi kan kalau ketemu pasangannya itu enak, jadi bisa kompromi. Kan kadang-kadang ada laki-laki juga yang maunya ngatur. Patriarki. Saya nggak ngomong apa-apa Ya pasti masalah kan itu. banyak Iya, contoh-contohnya iya kayak contohnya. Karena kan mungkin mereka merasa masculinity-nya ada di situ kan. gitu. Nah ada juga laki-laki yang enak, dia bisa diajak kompromi. Berarti Kenny tuh bisa diajak kompromi. Iya, maksudnya di hubungan kita tuh nggak ada yang kayak kita ada sama-sama alpha tuh nggak. Kita di sini ya kita bekerja sama di dalam hubungan ini. Ini sio ayam ya? Aku apa sayang? 93 ayam. 99 dia. Aku 99. Oh 99. Oh 93. 92. Oh 92. Aku kelinci kayaknya. Lu apa? Monyet. Oh boleh lah. Kayak kurang monyet deh saya. Wah, tinggal 10 menit waktu saya. Ya Allah, seru banget nih pada ngobrol. Mendingan kita ngobrol nggak usah ada kamera, ayo lah. Iya seru ya. Nanti kita bisa. Pedal nggak? Hah? Main pedal? Iya, Pak, main. Cici juga main pedal. Nah ini sebelah. Di mana, Iya, sayang? deket sini Baru ada. banget gue main dari situ. Oke, karena sudah tinggal 10 menit waktu kita akan bermain apa nih? Jawab cepat. Jangan dulu. Gue mau nanya dong, pernah berantem nggak mereka? Ntar dulu ya. Pernah ribut? Udah ada keributan pertama, guys? Nggak ada. Belum ada. Alah. Debat-debat lah pasti ada. Debat apa sayang? Paling debat aku mobilitas doang. Nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Belum pernah ya? Iya kalau bisa Jangan sih. sampai lah. Jangan sampai. Iya, kalau debat beda pendapat kan nggak perlu harus ribut besar juga kan ya. Iya, kita debatnya paling makanan sih. Oke. Aku sih lebih tepatnya. Aku picky soalnya. Iya, makanan ya. Nanti kita lihat kecocokannya ya. Cuma hal yang kamu seorang Manda tidak suka dari Kenny ya, coba. Suka kentut sembarangan sih. Aku nggak suka. Kentutnya bau. Kentutnya bau banget. Pasti Bang Nesu juga sama. Tuh gak sih kayak Iya rempet kan, gitu. jadi kan gini, Wak, itu kan cerita itu angin tuh lewat saluran tahi Iya ya. kan. Iya. Enggak kayak. Jadi dia tuh melewati sela-sela gitu loh kentutnya, gasnya itu. Makanya Masa mau bawa strawberry sayang? Nggak Manda jaga mungkin. image sedikit boleh ya? Nggak usah ngomong gitu. Oh iya benar-benar. Iya, iya. Tadi tit Iya, ya. iya. Itu kentut sembarangan. Gitu ya. dong sih. Tapi kalau secara yang maksudnya yang aku lihat Kenny semarah-marahnya Kenny ya, semarah-marah Kenny walaupun masalahnya itu bukan di aku atau apa, dia bisa aja loh kayak ya layaknya laki datang gebukin atau apa ngomong kasar atau nggak kayak ini orang bisa aja di kayak gitu, ini enggak, dia diem. Nah diem-diem itu kadang-kadang menghanyutkan kan sebenarnya, tapi nggak ternyata diamnya dia cuma coba untuk kayak menenangkan diri dia dulu supaya dia tidak mengeluarkan Gegabah lah. ya. Oke. Dia lebih mikirin kalau aku begini nanti ke depannya begini. Kalau aku begini ada rencana-rencana yang Dewasa. ya. Gitu ya. Berarti selama ini kau tidak menemukan pria dewasa dalam hidupmu sampai ketemu Kenny lah ya. Selain papamu ya. Iya, mungkin. Ya That's bisa right. dibilang gitu. Iya ibaratnya begitu. Karena setiap wanita pasti akan
jatuh di pelukan pria dewasa. Kalau enggak dia akan jatuh di pelukan pria yang salah ya. Bagaimana Kenny? Ya, mantap ya. Yang kau tidak suka tentang dia apa ya? Ada nggak? Dia Agak suka sulit ngegas. Apa? Suka ngegas. Kalau ngomong. Kalau ngomong. Biasalah. Ya gimana saya Manado. Eh, Medan lebih ngegas lagi. Oh iya, Kasih beda dulu sih, dia kan, Medan bahasa sih. Manado. Ngana belum tahu orang Manado. Dia orang Medan. Oh masuk. Iya, tapi dia nggak ngegas. Bahasanya doang kadang-kadang. Iya. Kata-katanya. bahasanya doang. Iya. Aku juga kata-katanya doang. Oke, kalau begitu kita akan bermain cocok logi ya. Makanan favorit Manda. 1, 2, 3. Bakso bebek. Masuk barang. Warna kesukaan Manda. 1, 2, 3. Ungu. Ungu. Artis favorit Manda. 1, 2, 3. Kenny Austin. Iyo. Aku nggak ada. Nggak ada ya? Aku nggak punya artis Nggak ada, makanya favorit. disebut. Oke. Oke. Pede banget loh. Nomor sepatu Manda. 1, 2, 3. 40. 40. Cakep ya. Negara wishlist Manda yang belum dia kunjungi, yang pengen dia kunjungi. 1, 2, 3. Swiss. Gila nih cowok cewek 4 bulan cuy. Saya aja kalau disuruh begini sama Ciolip salah dia pasti hidup gue deh. Makanya dia mencoba, kita kan udah di briefing dulu tadi di sana. Oh, udah latihan ya? Enggak ada. Oh kagak ya? Oke. Dia cuma takut nanti dia tidur sama Zeus doang. Oke, sekarang Kenny, POV Kenny ya. Hal pertama yang Kenny lakuin kalau bangun tidur, 1, 2, 3. Iya sih. Ada banyak sih. Ada minum, ngulet. Ngulet. Oh gitu. Heeh. Oh iya, oke lah itu ya. Pemain basket favorit Kenny, 1, 2, 3. Aku nggak tahu. Oke. Dia nggak tahu. Aku nggak pernah nonton. Lu nggak suka basket? Nggak suka olahraga. Oh, Aku diajakin nonton yang physical Asia aja gue tidur. Kasian loh dia, wah, dia udah ngangkat wah. Iya, aku nemenin. Abis itu aku bangun. Siapa yang menang sayang? Oh iya. Negara mana? Gue tujuannya kan biar dia inspirasi untuk olahraga kan. Cewek-cewek kan kuat-kuat. Tidur. Dia Iya, tidur dia ya nggak kayak suka- nonton, awalnya nonton. Wah. Lu akan stay nonton apa? Nggak punya ini sih. Kartun, Drama animasi. Korea. Oh, Disney. Suka Animasi, banget animasi. animasi. Animasi apa aja pasti gue nangis. Lilo and Stitch gue nangis. Oh. Incredibles apa nangis. Apapun Disney yang kartun-kartun pasti gue nangis. Sensitif banget. Oh, pure show. Conjurnya aja nangis sih sayang ya. Oke. Sebelum tidur, Kenny suka diapain sama Manda? 1, 2, 3. Minyaknya putih. Bener? Iya. Oke. Oh, minyak kayu putih ya. Hobi favorit Kenny 1, 2, 3. Pedal. Hah? Pedal. Lah, lu udah gak basket, Pak? Udah nggak. Kok gitu lu? Takut ACL lu. Oh, kena lagi Iya, lutut. Ini kan udah operasi. Itu kan juga bisa, Wak. Kan lu begini-begini bisa kena juga. Tapi nggak terlalu high intensity kayak basket sih. Basket kan loncat, vertical jump, sprint gitu-gitu. Makanan favorit Kenny 1, 2, 3. Aduh banyak Italian lagi. Oh, Iya banyak banget Kenny. dia. Tapi number one yang harus ada buat Kenny apa kalau dia makan? Pete. Dia suka pete, jengkol, makanan Chinese dia Oh, suka, sayur, banyak sih Italian Cuy, gue lu suka. makan pete, Iya, demen pete gitu. pete. Sayur capcay, brokoli dia suka banget sama brokoli. Terus bawang-bawang, pokoknya ada bawang-bawang putih dia demen banget. Oke. Lu pernah masak buat dia? Sering. Sering. Oh, you masak person? Ih, lucu banget sih kalian ya. Kayaknya gue sih ngelihat ini panjang sih nih. Amin. Oh, ada yang nanya katanya juga nih. Fajar Sad Boy katanya masuk ke kakak kalian, itu benar atau enggak? Itu anak dibawa-bawa mulu saya. Iya. Kenapa sih dia bisa ngikut-ngikut ke kalian mulu? Enggak, jadi tuh Fajar tuh memang syuting sama gue. Terus Sinetron. series dan film. Terus Oke. habis itu, ini anaknya kan memang agak pendiam gitu kan. Dia suka mengucilkan dirinya dia sendiri gitu loh. Kayak nggak enak karena dia tahu mungkin gue Minder. ya minder gitu. Terus habis itu ya gue undang aja ke nikahan karena memang anaknya baik dan sopan. Iya, memang iya Anaknya gitu. baik dan sopan sekali dan ya udah aku undang segala macam. Terus abis itu ya trending gue juga nggak tahu kenapa. Terus abis itu memang ada banyak project juga gue sama dia dan karena kita image-nya kakak ada jadi nempel terus aja sih. Tapi aslinya nggak sedekat itu di luar. Deket banget. Deket juga. Dia manggil aku juga kakak, gue manggil dia juga kadang-kadang Fajar, kadang-kadang Ade, kadang-kadang dia ngeselin gue manggilnya juga.
Jadi emang deket di luar juga lah ya Deket di gitu. luar. Oh, Jadi oke. kita ya maksudnya ya gitu emang deket-deket. Iya paham gua. Saya soalnya bingung gitu. Apa-apa kenapa sekarang Fajar ada Amanda Manopo? Gua Iya. kagak ngerti apa urusannya nyambung di mana. Oh gara-gara kalian pernah syuting bareng. Lu Karena- kasihan ya sama dia ya? Enggak kasihan sih, apa yang harus dikasihanin? Mukanya. Ya begitu aja Emang kan begitu mukanya. stylenya. Stylenya begitu. Iya, nggak ada kasihan kok lihat kayak dia gitu mukanya kayak Enggak, menangis gitu. enggak sih kan karena gue juga enak juga liat mukanya kayak begitu. Ditabok Mamanda juga diem. Iya. Tapi menghibur dia aja ya. Aku jadi gitu pas awal-awal gue syuting sama dia tuh anaknya kan baru pertama kali syuting kan, terus dia kayak bingung gitu, dia salah-salah mulu. Nah dari situ gue mulai deket. Jadi dia sempat minder. Dia tuh orangnya sensitif banget kan. Jadi dia pas syuting dimarahin sama sutradara, dia nangis. Oh, nangis bener nih. Dia nangis beneran. Terus Kita bingung soalnya dia nangis yang bener yang Nah, mana. itu kesalahan Iya. kesalahan orang-orang karena image-nya dia komedi, Iya. jadi nggak bisa memposisikan dia tuh beneran apa enggak. Oke, jadi pada saat dia nangis itu orang nganggap dia tidak. Ketawa, orang-orang pada ketawa. Oh, padahal dia lagi sedih beneran. Dia sedih beneran, disitulah aku datengin, kenapa? Terus habis itu dia curhat, ya aku malu, aku nggak bisa acting gitu-gitu. Ih, Nah di kasihan. situ Oh. aku support, aku kasih tahu ini blocking tuh begini, kamu harus tahu kalau kamera tuh di sini, kamu jangan nutupin lampu, itu buat pemain-pemain, jadi kamu harus paham, kamu harus bisa membawa diri. Kamu nggak bisa bercandain semua orang karena nggak semua orang bisa dibercandain. Aku bilang kayak gitu. Terus habis itu kayak acting segala macam. Bukannya menggurui, tapi maksudnya kayak soalnya kadang-kadang dia dikasih tahu memang agak susah anaknya kan. Agak lemot. Iya, jadi ya maksudnya gue nggak tahu kenapa gue juga sinkron sih sama dia. Iya, mungkin ini kamu punya jiwa penolong. Nggak tahu lah. Iya, semoga Fajar juga berkembang dengan baik di bawah ini ya asuhan dari Amanda Manopo. Berkembangnya udah sangat baik, tapi jujur sangat baik sekali dia. Aslinya baik ya orangnya. Aslinya memang baik dan dia berkembangnya dan maksudnya aku udah bilang sama dia, Fajar, kamu tuh udah terlalu identik jadi Fajar Sad Boy. Kamu bisa berkembang loh, nggak perlu harus apa-apa jadi Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy jadi namamu aja, tapi kamu harus bisa berkembang. Kamu harus jadi peran ini, kamu peran itu, kamu bisa karena kamu anaknya Mau belajar ya? mau dia. Kelihatan sih. Kelihatan memang. dia mau belajar. Di antara yang viral-viral dia doang nih. Dia mau bertahan karena dia mau berkembang. Cuma memang kalau gue lihat memang agak nge-lag. Sangat. Gara-gara? Gak tahu sih, tapi pokoknya dia pernah koma 13 hari itu mama papanya yang bilang. Terus aku nanya, nggak dibawa ke rumah sakit? Ya ternyata kan, ya maaf ya, maksudnya kan orang Perekonomian. daerah, jadi nggak dibawa ke rumah sakit, taruh di kamar aja. Bener-bener nggak bangun 13 hari, nggak bangun, nggak makan, apa segala macem. Aduh, kalian harus berangkat syuting kata itu, rundown. Siapa yang mau syuting sih? Yuk, Sama sih, sama-sama syuting, tapi kan dia stripping. Gue Stripping kerja di tempat lain. kamu juga masih syuting? Wah, udah nggak. Lagi break dulu. Aku syuting paling program doang sekarang sama Fajar lagi. Oh, sama Fajar. Oke, di tengah kesibukan, udah ada planning untuk punya baby? Udah, Jadi, apapun yang Tuhan kasih aja tidak Kasih. nunggu nanti ya? enggak. Oke, pengen baby cewek, cowok Apa pertama? aja. Apa saja? Yang penting kan ngegas terus. Apa ini, mohon maaf? Ya kan masuk usaha, doa dan segala macem, nggak nunggu-nunggu di dalam gitu. Saya coba nggak kemana-mana ya. Tapi kan Kenny terlihat sangat soft boy ya. Kalau dilihat ya. Liar nggak? Wah, asli ya. Malah ditanya. Oh. Ini masih tetap liaran gue deh. Wah! Gas, Manda, gas! Dah, capek ngobrol sama mereka. Itu tugasnya perempuan sebagai istri memuaskan suami dong. Oh iya, siap dong. kalau gitu. Itu barangnya tuh. Aduh, Manda, Semuanya harus Manda. bisa, masak bisa, ya kan? Ngulek harus bisa juga dong. Sambal. Sambal.